Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah pengembangan kurikulum. Saya Mufidatul Rohmah dengan NIM 2312.006. Lalu teman saya Maili Ulfa dengan NIM 2312.011. Dan saya Kamia Ade Olivia dengan NIM 2312.005. baik. Nah teman-teman, kali ini kita akan membawakan materi yang berjudul khianat. Teman-teman sebelumnya tahu gak sih apa arti khianat itu? Kalau menurut Kak Maili, arti khianat itu apa sih? Khianat adalah tuduhan yang dapat merusak nama baik seseorang. Kalau Kamia? Menurut saya, khianat itu ialah suatu perbuatan yang melanggar amanah ataupun kepercayaan yang telah diberikan. Nah teman-teman, itu gambaran awal arti khianat itu. Kalau untuk lebih lanjutnya, yuk simak video berikut ini. Duh, Esma ini berangkat dulu yuk. Iya, ini udah telat yuk. Duh, motivator mana lagi? Yuk. Ayo, Ayo, Bes. ayo, ayo. Tadi soalnya susah banget ya. Dia tahu. Kira-kira pulang habis ini makan apa ya? Bahasa apa ya? Ayam geprek enak tapi ayam geprek bulat. Ayam geprek bulat aja yuk. Yuk. Bes, tolongin dong. Ini tugas gimana sih? Yang ini nih. Yang mana? Ini nih. Oh, ini. Oh, Oh, ini tuh 10 kali 2. oh, ini berarti cari akar masalahnya dulu. Iya. Terus habis itu sabul furutnya dulu. Iya. Oh, terus kalau misalnya ayam itu termasuk furudul muqaddarah nggak sih? Iya, termasuk Siapa aja biasanya yang furudul muqaddarah itu di sini nih? bapak, ibu, anak. Oh, iya. Terus habis itu baru dicari akar masalahnya. Baru ini gitu. Iya. Nanti baru ketemu tirkahnya ya? Iya. Oh iya. Oke deh, terima kasih Yes. Oke, semangat. Hai guys, balik lagi sama Mufida dan Maili. Halo. Hari ini kita lagi ada di kampus nih. Hari ini ada matkul apa aja guys? Ada DDK, Buneng, sama Paro Icin. Oh sama parosat ya? Iya. Pusing banget ya kalau parosat itu. Iya tahu. Tapi nggak apa-apa deh, kuliah pusing tapi tetap ada kamu. Semoga kita lulus bareng ya. Amin, pokoknya lulusnya bareng-bareng ya. Jangan ninggalin ya. Amin. Oh. Ya udah, nanti aku cari cara. Iya, Mah. Iya. Bes. Iya. Aku mau cerita tahu Boleh, cerita apa guys? tentang ekonomi keluarga aku. Tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Oh, ini sebuah hal privacy buat Iya. kamu. Oke. Aku aman kok, kan kamu udah banyak cerita sama aku, tapi selama ini aman-aman aja kan? Iya, oke. Aku tuh lagi pusing, lagi sedih. Kan bentar lagi kan bayar UKT tuh. Iya. Dan kan orang tua aku tuh nggak punya duit buat bayar UKT-nya. Oh, nggak ada ya? Iya. Kan bapakku tuh kerjanya nelayan. Terus mamaku tuh ibu rumah tangga. Jadinya nggak bisa bayar UKT. Jadi rezeki untuk UKT sehari ini nggak ada. Iya. Terus kamu bingung. Iya, bingung. Gimana ya? Dan tapi bes ya, kamu jangan sedih. Maksud aku sebenarnya orang yang kurang mampu kan tetap bisa kuliah. Aku mau nyemangatin kamu juga pasti nggak butuh semangat lah ya untuk saat ini tuh. Atau enggak kan ada beasiswa Kit. Iya sih. Aku udah aja ya. Iya ya. Ada Iya, sih. maksud aku nanti kamu gampang kan tinggal cantumin rumah, foto hasil gaji gitu kan. Daripada maksudnya orang tua kamu lagi nggak mampu sekarang, berarti kamu udah tertib aja bes. Gitu. Yang penting tetap kuliah bes. Kuliah itu nggak boleh terputus. Cuma gara-gara finansial keluarga doang. Iya. Nanti aku coba deh. Emang kamu dari berapa bersaudara sih bes? Aku 3 bersaudara. Kamu anak kok? Anak pertama. Beban keluarga. Iya. Maksudnya kayak harapan keluarga. Harapan keluarga. Harapan keluarga banget. Sedangkan finansial keluarga kamu lagi turun. Kurang. Iya. Pinjam kaminya kali ya tuh buku. Nya? Ya, kenapa? Ih, boleh pinjam catatan DDK nggak? Boleh nih, ke kosannya aja.
ke kosan ya? Iya. Ini soalnya aku belum nyatet yang bab 3 sama 4. Boleh, ke kosan aja. Oke, nanti aku ke kosan ya? Iya, Oke, terima kasihnya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih aku jadi ya pinjam catatan Dede Kak. Boleh. Oke. Mana nih ya catatannya? Oh, ini catatannya. Nih, Wow. lengkap itu. Oke. Thank you ya. Ya, sama-sama. Aku mau cerita deh. Apa tuh? Kamu tahu gak sih ternyata si Mai itu orang kurang mampu tau? Masa? Enggak tahu tuh. Iya, ternyata tadi kan ceritanya dia dapat telepon. Dan aku kan sekosan kan sama dia. Iya. Dia dapat telepon dari mamahnya. Terus tiba-tiba dia cerita, kamu boleh cerita nggak sama kamu? Terus kata aku, iya kenapa Mai? Kata aku gitu. Terus aku nggak mampu tahu bayar UKT semester ini. Kan kamu tahu sendiri kan dia kayaknya hedon ya. Iya. Apa aja iPhone ya. Terus ya pokoknya tas tuh sering gonta ganti, outfit ganti-ganti. Tapi ternyata kurang mampu. Dia nggak mampu bayar UKT semester ini. Terus juga ternyata ayahnya cuma nelayan. Ibunya ibu rumah tangga, jadi benar-benar penghasilan tuh dari ayahnya. Dan katanya finansialnya tuh lagi turun. Ya maksud aku kalau emang lagi turun tuh jangan bergaya gitu, jangan hedon, jangan banyak tingkah gitu, jangan suka beli. Jangan kadang suka impulsif buying gitu, suka beli barang-barang yang nggak pakai. Padahal ternyata aslinya orang nggak mampu. Kayak gitu, aku bingung deh. Bukannya kamu temenan udah lama? Ih, enggak, kata siapa? Orang aku teman sama dia biasa aja kok. Masa? Tapi kayak akrab banget tau. Enggak, orang aku teman biasa aja. Imu nggak boleh gitu tau. Kenapa nggak bolehnya? Aku kan udah bestie banget sama si Maili. Gimana ya, aku juga males tahu temenan sama dia. Itu apa ya, jorok juga. Bau, lemarinya berantakan. Jangan gitu deh, itu tuh masalah privasi orang lain tau. Nggak boleh dibicarain ke orang lain. Emang itu salah? Ya salah, hati-hati loh Mufida, itu termasuk ke sifat khianat tau. Aku hianat. Iya bisa, karena itu kan privasi Maili. Terus kamu ceritain ke aku, itu termasuk sifat khianat. Kan aku cuma cerita doang ya. Tuh boleh tahu Mufida, nih ya dengerin. Membicarakan orang lain, apalagi itu menyangkut hal privasi, itu termasuk sifat khianat tau. Emang iya? Iya, pulang Gih, minta maaf sama Maili. Terus aku harus minta maaf sama Maili. Iya tahu. Buru Gih, minta maaf. Aku kan cuma cerita doang nih ya. Minta maaf dulu Gih sama si Maili. Yaudah deh, aku pulang dulu ya. Ya. Ya, Mia. Oke. Hati. Orang yang dikhianati susah untuk mengembalikan kepercayaan. Kaca retak boleh diretak, galah patah boleh disambung, hati yang sakit pun obat akan jadi. Maili nanti kayak gitu nggak ya ke aku? Emang aku beneran ceritanya berkhianat gitu? Orang munafik sifatnya tiga. Bila hadasa kazaba, kalau bicara bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa iza turna khana, kalau diberi amanah berkhianat. Aku nggak bohong. Tapi Maili janji nggak ya buat tadi nggak ngasih tahu? Iya lagi. Terus berarti aku hianat. Satu hal yang dia dapat di dunia, orang pengkhianat tidak akan diridhoi oleh Allah di hidup mereka. Astagfirullahaladzim. Baik jemaah, kalau jemaah melihat orang-orang yang berkhianat hidupnya biasanya nelangsa gitu. Berkhianat makin hancur hidupnya, makin porak-poranda hidupnya. Karena wa anna Allah la yahdi, karena Allah nggak akan la yahdi, nggak akan ngasih petunjuk, nggak akan meridhoi, nggak akan memberikan kemudahan dari apa yang mereka ikhtiarkan. Kaidal khainin, makar-makar orang yang khianat, tipu daya orang yang berkhianat nggak diridhoi Allah. Satu. Berarti kayaknya aku harus minta maaf deh sama Maili. Belum tentu juga nanti kepercayaannya bakal bisa balik lagi nanti kalau mau cerita ke aku lagi. Terus aku nggak mau hidup aku nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala cuma gara-gara aku ceritain hal-hal anak privasi dia ke kami ya.
Kenapa? Minta maaf kenapa? Gak apa-apa, aku minta maaf aja. Takutnya aku ada salah dan dosa tuh sama kamu gitu. Iya, tapi ya kenapa? Aku cerita, nanti kamu jangan marah ya. Iya, nggak apa-apa. Aku tadi kan ke kosannya kan Dina. Terus abis itu ngobrol lah kita. Dan hilapnya aku nggak sengaja ceritain hal-hal privacy kamu ke aku yang tadi itu. Terus aku cerita sama Kamiya, tapi Kamiya nggak gimana-gimana kok responnya, tapi Kamiya ngingetin aku bahwa ternyata itu adalah salah satu bentuk aku tuh udah berkhianat. Dan aku tadi lihat ceramahnya Ustadz di sosial media bahwa orang yang berkhianat itu nggak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku nggak mau, Mai, makanya aku mau minta maaf ya sama kamu. Iya, aku maafin, tapi lain kali kamu jangan kayak gitu ya. Iya, itu aku benar-benar nggak sengaja banget, Mai. Iya, nggak apa-apa. Aku minta maaf ya. Iya. Aku nggak mau kamu kehilangan kepercayaan cerita lagi sama aku. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga manusia kan, hilaf. Baik banget sih, makasih. Nah, tadi teman-teman sudah menyaksikan video drama mengenai khianat ya. Untuk lebih jelasnya, agar kita semua paham apa itu khianat, yuk kita bahas lagi secara bersama-sama. Let's go. Yang pertama, apa sih khianat itu? Dalam bahasa Arab, kata khianat itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-khianah, yang bermakna pengingkaran terhadap amanah atau kepercayaan. Secara istilah, khianat adalah perbuatan tidak menunaikan amanah, janji, atau kepercayaan yang telah diberikan orang lain kepada seseorang. Selanjutnya, kedudukan khianat dalam Islam. Kedudukan khianat dalam Islam sangat buruk dan tergolong sebagai dosa besar ya teman-teman. Dalam Islam, khianat tidak hanya berdampak pada hubungan antar manusia, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, dengan meninggalkan atau mempersempit aturan agama yang telah ditetapkan. Kita akan membahas mengenai contoh khianat. Contoh khianat bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Misalnya nih, seorang teman yang dipercaya menyimpan cerita pribadi, tetapi kemudian ia membicarakannya ke orang lain demi perhatian atau hiburan. Ini merusak rasa aman dan kepercayaan dalam persahabatan. Contoh lain juga bisa kita temukan dalam lingkungan kerja ya teman-teman. Misalnya, seseorang menyebarkan isu palsu di tempat kerja seperti memfitnah rekan atas motivasi tersembunyi atau kesalahan kecil. Nah, ini dapat menciptakan konflik, kecemasan, dan merusak hubungan profesional. Yang selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk khianat. Apa saja sih bentuk-bentuk khianat dalam Islam itu? Yang pertama, khianat kepada Allah. Khianat kepada Allah adalah bentuk pengingkaran terhadap janji atau amanah yang telah disepakati antara manusia dengan Allah, seperti tidak menjalankan perintahnya dan melanggar larangannya. Ini merupakan bentuk pengkhianatan tertinggi karena Allah adalah pemilik segala amanah. Contohnya, seorang muslim yang mengaku beriman namun tidak melaksanakan sholat 5 waktu secara sengaja termasuk dalam bentuk khianat kepada Allah ya teman-teman. Yang kedua, yaitu khianat kepada sesama manusia. Khianat kepada sesama manusia terjadi saat seseorang tidak menunaikan amanah atau merugikan orang lain dengan melanggar kesepakatan atau kepercayaan yang telah diberikan. Nah, contohnya, seseorang yang diberi kepercayaan untuk menjaga harta orang lain, tetapi kemudian menggunakan harta tersebut tanpa izin demi keuntungan pribadi. Yang ketiga, yaitu khianat dalam menjaga rahasia. Rahasia adalah amanah.
Khianat dalam menjaga rahasia berarti membocorkan atau menyebarkan informasi yang seharusnya dirahasiakan, terutama jika hal itu menyebabkan mudarat bagi pihak lain. Contohnya, seorang sahabat diberitahu rahasia pribadi oleh temannya, namun ia membocorkannya kepada orang lain sehingga hal itu merusak reputasi temannya. Yang keempat, khianat dalam pernikahan. Khianat dalam pernikahan merupakan pelanggaran terhadap ikatan suci yang dibangun atas dasar kasih sayang, kepercayaan, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Contohnya, seorang suami yang diam-diam menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama atau istri yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain di luar suaminya. Nah, yang kelima, ada khianat dalam perdagangan. Khianat dalam perdagangan adalah segala bentuk pelanggaran kepercayaan dan kejujuran dalam transaksi bisnis yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip etika Islam. Contohnya, praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan seperti menjual barang dengan informasi yang tidak jujur atau menggunakan taktik menawar palsu untuk mengacau pembeli lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam khianat. Apa saja sih macam-macam khianat itu? Yang pertama, ada khianat dalam konsep spiritual. Khianat kepada Allah terjadi ketika seseorang mengaku beriman tetapi tidak menjalankan ibadah dan sering melanggar perintah Allah. Ini termasuk meninggalkan kewajiban spiritual dan tidak menjalankan ibadah dengan tulus. Contohnya, seseorang yang mengaku beriman tetapi tidak menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh dan malah sering melanggar perintah Allah. Ini termasuk khianat spiritual ya teman-teman. Nah, yang kedua ada khianat dalam konteks sosial. Biasanya terkait dengan pengkhianatan kepercayaan antar sesama manusia. Contohnya adalah seseorang yang diberi amanah untuk menyimpan rahasia penting, tetapi kemudian ia membocorkan rahasia tersebut sehingga menimbulkan kerugian dan aib bagi orang lain. Contoh lain, orang yang diberi tanggung jawab mengurus harta anak yatim, namun ia malah mengabaikan atau menyalahgunakan harta tersebut. Tindakan seperti ini ya teman-teman, merusak hubungan sosial dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, ada khianat dalam konteks dosa besar. Nah, sedangkan khianat sebagai dosa besar adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, bahkan termasuk ke tanda orang munafik. Ingat ya teman-teman bahwa Allah sangat melarang keras berkhianat kepada Allah dan Rasul dan juga amanah yang telah dipercayakan. Khianat dalam konteks dosa besar ini tidak hanya berdampak pada hubungan antar manusia, tetapi juga berdampak pada hubungan dengan Allah dan bisa mendatangkan siksa di akhirat. Contohnya, seseorang yang mengkhianati janji atau amanah dalam urusan penting, baik itu dalam keluarga, masyarakat, atau urusan agama, maka ia termasuk pelaku dosa besar yang harus dihindari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri khianat. Bagaimana sih ciri-ciri dari orang yang khianat itu? Ciri-ciri orang yang berkhianat antara lain tidak menepati janji, menyalahgunakan kepercayaan, berbohong, dan tidak amanah. Mereka seringkali berpura-pura jujur di depan orang lain, namun diam-diam melakukan perbuatan yang merugikan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah ketika diberi amanah ia berkhianat, jika berbicara ia berdusta, dan jika berjanji ia mengingkari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bahaya khianat. Teman-teman, sadar nggak sih bahwa sifat khianat itu sangat bahaya loh? Apa saja bahaya dari sifat khianat? Nah,
Yang pertama, merusak kepercayaan dan tatanan sosial. Khianat dapat menghancurkan kepercayaan yang menjadi dasar dalam hubungan sosial dan keluarga. Contohnya, perselingkuhan. Ini termasuk dalam pelanggaran terhadap maqasid al-syariah, terutama pada penjagaan keturunan dan kehormatan. Yang kedua, termasuk sifat munafik. Dalam studi tafsir tematik dijelaskan bahwa khianat adalah salah satu sifat orang munafik. Yang ketiga, menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Khianat dalam kepemimpinan seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan kemiskinan. Yang keempat, bentuk dosa sosial dan akhirat. Menurut kajian etika Islam, khianat tergolong kecurangan besar seperti penipuan, manipulasi, dan penyalahgunaan jabatan. Dalam pandangan Islam, ini bukan hanya berdampak buruk di dunia, tetapi juga menghilangkan keberkahan dan mendatangkan siksa di akhirat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak negatif khianat. Nah, dampak negatif khianat ini bukan hanya dampak bagi pelaku ya, tapi ada juga dampak bagi korban. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai dampak negatif khianat bagi pelaku. Yang pertama, rasa bersalah dan kecemasan. Pelaku sering merasa gelisah dan tidak tenang setelah melakukan pengkhianatan. Contohnya, seorang suami yang berselingkuh merasa gelisah setiap kali berada di rumah, takut rahasianya terbongkar dan dihantui rasa bersalah karena telah menyakiti istrinya. Dampak yang kedua, yaitu dampak psikologis. Pengkhianatan dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah psikologis lainnya. Contohnya, seorang teman yang merusak sahabatnya dari belakang, misalnya menyebarkan rahasia. Nah, hal ini dapat menyebabkan mengalami stres berat karena dijauhi oleh teman-teman satu lingkaran dan merasa sangat bersalah. Yang ketiga, dampak sosial. Hubungan sosial dapat terganggu dan sulit untuk membangun kembali. Contohnya, seorang anggota komunitas yang berkhianat dalam keputusan bersama, seperti membocorkan rencana internal. Nah, ini tidak lagi diundang dalam kegiatan sosial dan dikucilkan oleh lingkungannya. Bagi korban, yang pertama, rasa sakit dan trauma. Korban dapat mengalami sakit emosional yang mendalam dan trauma psikologisnya. Contohnya, seorang wanita yang dikhianati oleh tunangannya merasa sangat terluka dan takut untuk menjalin hubungan baru karena trauma masa lalu. Juga memberi dampak yang buruk bagi masyarakat sekitar, yaitu yang pertama, kerusakan kepercayaan. Pengkhianatan dapat merusak kepercayaan di antara anggota masyarakat. Contohnya, dalam suatu RT, seorang bendahara yang menggelapkan dana kas membuat seluruh warga kehilangan kepercayaan terhadap pengurus dan enggan memberikan iuran lagi. Jadi, teman-teman, khianat itu sangat dilarang ya dalam Islam. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين